Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini kita bisa kembali berjumpa untuk mengkaji kitab-kitab para ulama ya supaya mendapatkan ilmu yang bermanfaat khususnya di pembelajaran sekarang tentang adab di dalam ilmu ya, baik bagi seorang alim maupun bagi seorang ta'alim ya, pembelajar. Kita masuk ke pasal yang kedua ya, fi adabil al-faslu tsani ya, pasal yang kedua, fi adabil alimi fi darsihi ya, tentang adab seorang alim ya di dalam pembelajarannya atau di dalam pengajarannya. Ini sebetulnya di video sebelumnya sudah sedikit dibahas ya, yang bagian pertama ya, wa fihi isna asyara naw'an ya, di dalamnya ada 12 macam ya. Al awalu, yang pertama, idza azama ala majlis tarjis, tadris kita ulang sedikit ya, yang pertama ini, apabila dia bertekad berazam terhadap majelis pengajaran ya, terhadap majelis pengajaran, tatoharu minal hadas ya, hendaklah dia bersuci dari hadas wal khobath dan juga najis, watanadzofa dan bersuci bersih-bersih, watatoyaba dan memakai parfum, wala bisa dan ia memakai min ahsani thiyabihi ya, dari pakaiannya yang paling baik ya, al-laikoti ya, yang sesuai, yang layak, bihi dengannya ya, baina ahli zamanihi ya, di antara orang yang ada di zamannya. Jadi sesuai dengan zaman yang memang kembali kepada adat ya, yang layak untuk digunakan bagi seorang guru ya, bagi seorang alim ya, yang mengajarkan ilmu, khususnya ilmu-ilmu Islam. Qasidan bidzalika ya, dia bermaksud, qasidan dia bermaksud, bidzalika dengan hal itu, ta'zimal ilmi, mengagungkan ilmu ya, mengagungkan ilmu, wa tabjila syariati, dan memuliakan syariat ya, dan memuliakan syariat. Kana Malikun, nah kemudian memberikan contoh ya dari para ulama ya, Imam Malik rahimahullah, atau di sini disebut radhiyallahu anhu ya, idza ja'ahun nas ya, apabila orang-orang datang li talabil hadis, untuk mencari hadis ya, menuntut ilmu hadis, igtasala, beliau mandi, wa tatayyaba, dan memakai wangian ya, wala bisa siaban jududan, jududan ini jama dari jadid ya, dan dia memakai baju yang baru ya, wa wada'a rida'ahu ala ra'sihi ya, dan beliau meletakkan selendangnya di atas kepalanya, thumma yajlisu ala minassatin, kemudian beliau duduk di atas minassoh. Minassoh itu kursi yang tinggi ya, kursi yang tinggi ya. Jadi memang ini seorang alim, agar bisa terlihat oleh seluruh mustami dan hadirinnya, maka duduknya di tempat yang lebih tinggi daripada
para muridnya ya, para mustaminya. Wala yazalu yubakhiru bil udi, ya, dan dia ya Imam Malik rahimahullah terus menerus ya menggunakan atau menyalakan parfum dari asap, ya, jadi yang dibakar itu ya yang mengeluarkan aroma yang harum itu yubakhiru ya bil'ud ya dengan kayu yang wangi ya, hatta yafrugha ya sampai beliau selesai. Waqala, dan beliau berkata, uhibbu an u'azzima haditha Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, aku suka, ya, aku cinta untuk mengagungkan, memuliakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tsumma yusalli raka'atail istikharati, kemudian beliau melaksanakan sholat 2 rakaat istikharah ya. Jadi sebelum menyampaikan ilmu jadi memohon petunjuk dari Rasulullah SAW, dari Allah Subhanahu Wa Taala dalam ilmu yang akan disampaikan. Jadi istikharah dulu, mana yang terbaik yang akan disampaikan. Jadi melaksanakan sholat istikharah. Ya, in lam yakun waqta karohatin. Ya, kalau bukan termasuk waktu karoha ya, yang dibenci atau dilarang sholat ya, dalam melaksanakan sholat. Wayan winashrul ilmi wa ta'limahu, dan dia berniat untuk menyebarkan ilmu dan mengajarkannya ya. Wabasal fawaid, wabasa al fawaidi ya, ini fawaidi menjadi mudhof ilaih dari basa, karena basa ini masdar ya, bukan fiil ya, tapi basa memang dia mirip dengan ini ya, dengan fiil ya, tapi sebenarnya basa di sini masdar. Menyebarkan atau menyebarkan ya, atau menyiarkan faidah-faidah syariat ya, wa tablighu ahkamillahi ta'ala ya, dan menyampaikan hukum-hukum Allah Ta'ala, allati utumina 'alaiha ya, yang dia diberi amanah atasnya, wa umiro bibayaniha ya, dan dia diperintahkan ya untuk menjelaskannya. Ya, wal izdiyada minal ilmi ya, dan menambah ilmu, wa idharus shawabi, dan menampakkan kebenaran ya, waruju'a ilal haqqi, dan kembali kepada kebenaran, wal ijtima'a ala dzikrillahi ta'ala ya, dan berkumpul untuk mengingat, berzikir kepada Allah Ta'ala, wassalama ala ikhwanihi minal muslimin ya, dan mengucapkan salam kepada saudara-saudaranya dari kaum muslimin ya, wa du'a li salafis salihin, dan berdoa untuk salafus salih ya. Ya, jadi ini adab bagi seorang alim ketika hendak menyampaikan ilmu ya. Yang paling awal ya tentunya adalah meluruskan niat ya, mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu Wa Taala ya, bukan untuk mencari hal-hal yang lain ya. Lalu kemudian perhatikan kebersihan ya, kesucian ya. Ini walaupun tidak wajib ya di dalam bersuci ini, tetapi ini merupakan sesuatu hal yang sunnah ya, yang dianjurkan. Ya, jadi Imam Malik kalau beliau menyampaikan hadis ya, itu persiapannya lebih lagi ya daripada menyampaikan ilmu yang lain.
Ya, beliau misalnya membedakan ya ketika beliau hendak menyampaikan hadis, ya penampilannya sangat bagus ya, pakaian yang sangat bagus. Lalu kemudian berwudu, sholat ya, terlebih dahulu, baru kemudian menyampaikan hadis. Tapi kalau menyampaikan yang lain, misalnya kalau menyampaikan al-masail ya, masail di situ maksudnya adalah fikih ya, permasalahan-permasalahan fikih. Nah, persiapan beliau tidak seperti ketika menyampaikan ilmu hadis ya. Ini sebagai bentuk pengistimewaan terhadap ya hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, kemudian yang kedua ya asani idza kharaja min baitihi ya, kalau keluar dari rumahnya da'a bi du'ai sahih ya, beliau berdoa dengan doa yang sahih ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allahumma inni a'udzubika an adilla. Ya Allah, ya aku berlindung kepadamu dari dari jatuh kepada kesesatan ya, au udalla ya, atau disesatkan ya, sesat atau disesatkan. Lalu au azilla au uzalla, atau tergelincir atau digelincirkan, au adlima au udlama ya, atau berbuat zalim atau dizalimi, au ajhala au yujhala alayya ya, atau bodoh atau dibodohi ya. Azza jaruka wa jalla sana'uka wa la ilaha ghairuka ya, maha maha mulia ya kedudukanmu, atau maha perkasa ya kedudukanmu, wa jalla sana'uka, dan maha mulia pujianmu, wa la ilaha ghairuka, dan tidak ada Tuhan selainmu ya. Tapi ini dijelaskan ya, ini hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah dari hadis Ummi Salamah secara marfu tanpa ada tambahan azza jaruka ya, dan seterusnya. Tambahan ini tidak ditemukan oleh pentaklik ini ya. Jadi yang ada dalam hadis hanya sampai kata au yujhala alayya saja, tidak sampai akhir ini ya. Tsumma yaqulu, kemudian dia berdoa ya, bismillahi billah wa billah, dengan nama Allah dan dengan bergantung kepada Allah, hasbi Allah. Ini juga lafaz ini ada kelebihan ya dari hadis yang ditelusuri di dalam riwayat hadisnya. Hasbi Allah, cukuplah bagiku Allah, tawakkaltu 'ala Allah, aku bertawakal kepada Allah, la haula wala quwata illa billah ya, tidak ada daya dan upaya kecuali dari Allah al-aliyil azim, yang maha tinggi yang maha agung. Allahumma tsabbit janani ya wa adir al-haqqa ala lisani, ya Allah kuatkanlah jana itu hati ya kalau tidak salah, dan edarkanlah kebenaran itu di atas lisanku ya, di atas lisanku. Nah ini juga lafadznya ada kelebihan ya dari yang terdapat di dalam hadis, yaitu bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah ya. Sampai situ saja ya. Ini dihasankan oleh Ibnu Hajar ya di dalam Nataiz al-Afkar. Ya. Kemudian wa yudimu dzikrullahi ya, dan dia mendawamkan zikir kepada Allah Ta'ala ila an yasila ila majlisi tadris ya, sampai kepada majlis pengajaran, fa idza wasa alaihi sallama ala man hadara. Jadi memang seorang guru
sebelum menyampaikan ilmu dia harus banyak berzikir dulu kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat ya kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak dibisik-bisiki oleh setan ya, agar terhindar dari godaan setan ya, sehingga tidak terjatuh kepada kesesatan ya, karena bisa jadi dengan bisikan setan itu malah justru menyampaikan ya, mengajarkan yang sesat ya, naudzubillah. Makanya harus banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum menyampaikan ilmu itu. Ya. Nah, kemudian setelah itu ketika sampai di majelis pengajarannya ya, kemudian dia mengucapkan salam kepada orang yang hadir ya, wa shalla raka'ataini in lam yakun waqta karoha ya, kemudian dia sholat 2 rakaat kalau bukan termasuk waktu karoha ya, waktu yang dibenci atau dilarang sholat. Fa in kana masjidan ta'akkadat mutlaqan. Kalau tempat itu adalah masjid ya, maka sholat itu menjadi ditekankan ya, mutlakon secara mutlak ya. Ya, jadi artinya itu adalah sholat 2 rakaat tahiyatul masjid ya, kalau masjid itu jelas. Tsumma yad'ullah ta'ala bitaufik ya, kemudian berdoa kepada Allah ya, memohon taufik ya, hidayah taufik, wal i'anah, dan memohon pertolongan ya, wal isma, dan penjagaan ya, wa yajlisu mustaqbilal kiblah ya, dan duduk menghadap kiblat, in amkana ya, sesuai dengan yang memungkinkan, jadi tidak memaksakan diri ya, biwiqarin, dengan wibawa, wasakinatin, dan ketenangan, watawaduin, dan ketawaduan ya, wa khusyu'in ya, dan khusyuk, buat mutarabbi'an au ghairu dzalik, dengan duduk bersila ya, mutarabbi'an ini, atau yang selainnya, mimma lam yukrah minal jilsati ya, dari yang tidak dimakruhkan dalam duduk. Nah, nanti beliau menyebutkan duduk seperti apa yang dimakruhkan, yang kurang baik ya, menunjukkan adab yang kurang baik, yaitu wala yajlisu muq'iyan ya, janganlah dia duduk ya, muq'iyan ya, muq'iyan itu duduk dengan mengangkat betis dan paha ya, duduk dengan mengangkat betis dan paha. Wala mustaufizan ya, wala mustaufizan, dan juga tidak duduk secara berlutut ya, berlutut, duduk berlutut ya, jadi memangku lututnya. Wala rofi'an ihda rijlaihi ya, dan juga tidak mengangkat salah satu dari kedua kakinya ya, tidak mengangkat salah satu dari kedua kakinya, ala ukhra ya, di atas yang lain, walama dan rijlaihi, dan juga tidak menjulurkan kedua kakinya, au ihdahuma ya, atau salah satu dari keduanya, min ghairi udrin, tanpa udur. Kalau memang pegel ya, ada udur ya, terpaksa ya, itu tidak apa-apa, tapi sebisa mungkin ya untuk tidak melakukan itu ya. Wala mutakian ala yadihi, dan juga tidak bersandar kepada tangannya ya, ila janbihi, ke pinggir ya, ke pinggirnya begini misalnya, bersandar, au waro adhri, atau di belakang punggungnya ya, begini, di belakang punggung tangan dia jadikan penahan gitu ya.
wal yasun badanahu anizahfi, dan hendaklah dia menjaga badannya dari merayap. Jadi ketika mau pindah, mau berjalan, jangan sampai dia merayap, ya. Wa tanaquli an makanihi, dan berpindah dari tempatnya. Wa yadaihi, ya, jadi ketika dia pindah dari tempatnya, jangan sampai seperti orang merayap begitu, ya. Itu menunjukkan kurang wibawa gitu, ya. Wa yadaihi anil abas, dan juga menjaga, ya, ini atopnya ke ya wal yasun, jadi menjaga kedua tangannya anil abas, dari kesia-siaan. Jangan sampai tangannya itu digerakkan pada hal-hal yang sia-sia, ya, yang tidak ada manfaatnya, ya, tidak ada kaitannya dengan pengajaran, ya. Kecuali kalau memang dia membutuhkan tangannya itu untuk menjelaskan gitu, ya, untuk lebih menggambarkan gerakan tangan ketika diperlukan, silakan. Tapi kalau sebenarnya tidak diperlukan, tidak ada kaitannya di dalam pengajaran, ya, sebaiknya dihindari, ya. Wa tasbik biha, dan juga tasbik, menyatukan seperti ini, ya. Jadi tapi sebetulnya yang terdapat dalam hadis itu di dalam sholat, ataupun yang berkaitan dengan sholat, ketika misalnya mau pergi ke masjid, ya, sebelum sholat atau sesudah sholat, ya, memang ada hadisnya yang menyebutkan larangan tasbik itu, ya. Adapun di luar itu sebetulnya tidak ini, ya. Dan Rasulullah SAW juga pernah, ya, di dalam hadis menyatukan, ya, jari-jarinya itu, ya, atau tasbih ketika beliau menjelaskan kepada para sahabat, yaitu ketika beliau menjelaskan orang-orang beriman, ya, satu sama lain itu seperti bangunan yang kokoh, ya, yang saling menguatkan, sehingga beliau mencontohkan dengan tangannya begini, ya, tasbih itu. Ya, wa ainaihi, ya, dan juga menjaga, ini masih atopnya ke waliyasun, ya, dan hendaklah dia menjaga ainaihi, ya, dua matanya, antafrikin nadhari, ya, dari membeda-bedakan penglihatan min ghairi hajatin, tanpa adanya kebutuhan, ya. Jadi jangan sampai pandangannya itu hanya menjurus ke sebelah kanan saja gitu, ya, sedangkan sebelah kiri jarang dilihat, ya, tidak dilihat gitu. Jadi jangan sampai menghususkan, ya, pandangannya itu ke salah satu sudut, ya, ke salah satu arah, ya. Tetapi kita harus pandangan kita itu menjadi secara umum, ya, kepada seluruh hadirin, ya, kepada seluruh jamaah. Wayat takil muzaha, ya, dan juga hendaklah seorang alim ketika mengajar, ya, dia menjaga dari bercanda, wa kasrata dohik, dan banyak tertawa, ya. Fa innahu, karena sesungguhnya hal itu yuqallilul haibah, ya, mengurangi wibawa, ya, mengurangi wibawa, wa yuskitul hishmata, dan menjatuhkan rasa malu. Jadi harus jadi kalau humor sedikit gitu yang untuk menyadarkan sesuatu, ya, ataupun mengajak berpikir, tapi, ya, secara alami gitu, ya, orang kemudian tertawa, ya, itu tidak masalah. Tetapi kalau dibuat-buat banyak ketawa, justru di dalam pembelajarannya itu banyaknya malah ketawa, ya, bukan ilmu yang disampaikan. Nah, ini mengurangi wibawa gitu, ya. Kan dalam hadis Rasulullah SAW menyebut jangan banyak tertawa, ya, karena banyak tertawa itu bisa mematikan hati, ya. Kemudian kamakilah, sebagaimana dikatakan, man bazaha ustukhiffa bihi,
Man mazaha, siapa yang bercanda, ustukhifa bi, dia akan direndahkan. Ya, wa man aktsara min syai'in urifa bi, dan siapa yang banyak melakukan sesuatu, ya dia akan dikenal dengan sesuatu tersebut. Ya, kalau ketika seorang dai atau seorang guru hanya banyak tertawa gitu ya dalam mengajarkannya, ya dia akan dikenal dengan pelawak misalnya gitu ya. Ya. Wala yudarisu fi waqti ju'ihi. Ya, dan janganlah dia mengajar pada waktu dia lapar ya, pada waktu dia lapar. Au atosihi, atau pada waktu dia haus. Ya, jadi karena ini akan mengurangi konsentrasi ya di dalam pengajaran. Ya. Au hammihi, atau ketika dia gelisah ya, sedang gelisah, sedang galau ya. Au ghadabihi, atau pada saat dia marah. Ya, ketika sedang marah ya, maka jangan sampai dia mengajar ya. Ini akan mempengaruhi ya di dalam kualitas pengajarannya itu. Au nuasi, atau pada saat dia ngantuk. Au qalaqihi, pada saat dia galau ya, dia bimbang. Kolak ya. Wala fi hali bardihil mu'limi, dan juga tidak pada kondisi dingin yang menyakitkan. Ya, jadi jangan mengajar pada saat kondisi dingin. Makanya ketika sangat dingin ya sebaiknya diliburkan dulu gitu ya pengajarannya. Waharihil mujiji, dan juga panas ya yang mengganggu ya. Gitu ya, yang membuat tidak nyaman ya dengan panas itu. Sangat panas ya. Warubbama ajaba au afta bi ghairi shawab. Nah, karena kondisi-kondisi ini ya itu berkemungkinan ya seorang alim itu menjawab pertanyaan ataupun berfatwa ya atas satu permasalahan ya yang ditanyakan tanpa dengan berfatwa yang tidak benar karena terpengaruh oleh kondisi-kondisi tadi. Wali annahu la yatamakkanu ma'adzalika, dan karena dia ya tidak tamakun ya. Tamakun itu artinya dia tidak maksimal ya dalam hal itu ya, dalam kondisi-kondisi yang tadi itu. Ma istifadatin nazar, min istifa'in nazari ya, dari pengamatan yang cukup ya. Artinya dia tidak maksimal di dalam melakukan pengamatan ya, di dalam berpikir ya untuk menjawab pertanyaan ya, atau untuk menyampaikan pengajaran itu, jadi tidak maksimal ya, begitu itu maksudnya ya. Kemudian yang ketiga, asal itu ya an yajlisa barizan ya li jami'il hadirin. Ya, dia duduk yang bisa nampak, barizan nampak ya, untuk seluruh yang hadir. Wa yuwaqqiru afadilahum, dan memberi penghormatan kepada orang-orang yang orang-orang yang mulia di antara mereka gitu ya. Jadi kalau ada orang yang bil ilmi, baik itu di dalam ilmunya ya, wasinni, dan juga di dalam usia ya, ada usianya yang tua, maka kita lebih muliakan gitu. Wassalah, dan juga kesolehan. Wasyarofi, dan juga kemuliaan. Wa yarfa'uhum atau wa yarfa'a ya, karena ini atop, jadi atopnya ke an yajlisa ya, karena yajlisa ini mansub ya.
mansub dengan an, maka ketika ada atop ya di depannya wa yuwaqqira, maka dia mengikuti ke yajlisa ya mansub. Begitu juga ini wa yarfa'a ya. Dan meninggikan mereka ala hasbi taqdimihim fil imamati. Ya, meninggikan mereka sesuai dengan lebih dulunya mereka di dalam imamah ya, di dalam kepemimpinan. Ya, jadi ada yang lebih ketokohannya itu ya, lebih dalam keimamannya, kepemimpinannya atau ketokohannya ya. Kita harus lebih menghormati mereka. Wa yatalattafu bil baqini ya, bil baqina ya. Dan juga bersikap lemah lembut ya kepada yang lain. Wa yukrimuhum, dan juga memuliakan mereka bihusnis salam, dengan salam yang baik ya, wa talaqatil wajhi, dan kemanisan wajah ya, artinya menunjukkan kita senang kepada mereka. Wa mazidil ihtiram ya, dan juga dengan penghormatan yang lebih. Wala yukrahul qiyamu li akabiro ahlil islami ala sabilil ikram, dan juga tidak makruh untuk berdiri ya, untuk menyambut para tokoh ya, tokoh-tokoh Islam ya, untuk dengan tujuan untuk menghormati mereka ya. Jadi tidak masalah berdiri untuk mereka ya, dalam tujuan menghormati mereka. Wa qad warada ikramul ulama, dan telah terdapat ya menghormati ulama, memuliakan ulama, dan juga memuliakan para penuntut ilmu di dalam nas-nas yang banyak. Ya. Jadi selain kepada para ulamanya, kepada para penuntut ilmu juga itu harus dimuliakan ya. Penuntut ilmu juga harus dimuliakan. Seperti hanya di dalam surat Abasa kan jelas ya, Rasulullah SAW ditegur ya ketika tidak memperhatikan, ketika tidak menyambut baik ya Abdullah ibnu Ummi Maktum yang ingin belajar kepada beliau. Maka di situ mengandung pelajaran besar agar kepada penuntut ilmu pun kita harus bersikap memuliakannya ya, menyambutnya ya, dan juga di situ mengandung pelajaran yang sangat besar agar tidak membeda-bedakan orang yang belajar, baik dari segi fisiknya ya, karena dia seorang yang buta ya, ataupun dari kaya dan miskinnya, dia tidak memandang hal itu ya, tidak membeda-bedakan. Bagi seorang guru tidak boleh ya mengistimewakan ya, membeda-bedakan di antara murid-muridnya gitu ya. Ini sangat penting ya. Kemudian wa yaltafitu ilal hadirin ya, dan menghadap kepada orang-orang yang hadir ya, iltifatan qasdan bihasbil hajah, yaitu dengan memandang ya, menoleh, atau maksudnya memandang ya dengan maksud ada kebutuhan. Jadi ketika kita memandang kepada murid ya, tujuannya agar yang kita sampaikan itu bisa diterima oleh mereka. Ya, juga untuk melihat keantusiasan ya murid-murid itu di dalam menyimak pelajaran tersebut. Ya. Kemudian wa yakhussu man yukallimahu ya, wa yakhussu
dan menghususkan man yukallimuhu ya. Ini tidak ada yang memansubkan ya. Yang memansubkannya apa di sini ya? Tidak ada ya. Jadi harusnya dibaca marfu ya ini. Wa yakhussu man yukallimu. Au yas'aluhu, dan juga dan menghususkan kepada orang yang berbicara kepadanya. Ya, atau bertanya kepadanya, au yabathu ma'hu ala wajhi inda zalika bimazidil iltifati ilaihi, atau yabhatsu ma'ahu ya, mencari ya bersamanya, ya. Jadi memang secara khusus mengarahkan pandangan kita ya, pandangan seorang guru ya terhadap murid ketika memang murid itu berbicara ya, menyampaikan sesuatu kepada guru itu, atau bertanya, atau memang dia mencari, dalam arti sangat membutuhkan perhatian, misalnya murid itu ya sangat membutuhkan perhatian, maka kita perhatikan ya murid tersebut ya. Bimazidil iltifati ilahi, dengan penolehan ya, ataupun memandangnya secara lebih, wa iqbalin alaihi, dan juga mengarahkan ya, mengarahkan diri kita kepadanya. Wa in kana sagiran aw wadi'an fa inna tarkadzalikan min af'alil mutajabbirin, walaupun dia itu kecil ya, ataupun ya statusnya rendah ya, orang miskin ya misalnya ya, karena meninggalkan hal itu termasuk perbuatan orang-orang yang sombong ya, min af'ali al mutajabbirina wal mutakabbirin ya. Jadi seorang guru harus mengetahui ya di dalam mengarahkan pandangan dia ya. Jadi jangan sampai tertuju ya kepada arah tertentu saja, tetapi dia melihat kepada murid-muridnya itu sesuai dengan kebutuhannya. Ya, ketika ada yang bertanya, misalnya kita izinkan dalam bertanya, kita perhatikan pertanyaan itu. Ya. Dan ada yang kemudian butuh untuk diperhatikan, ya kita perhatikan. Ya, sekalipun kepada anak kecil ataupun yang rendah ya statusnya, ya tetap kita tidak membeda-beda. Ini bedanya dengan orang-orang kafir, orang-orang sombong ya, penguasa ya, seperti halnya di zaman Rasulullah dulu, orang-orang kafir Quraisy, mereka tidak mau dengan orang-orang yang rendahan ya, apalagi budak misalnya, mereka tidak mau berinteraksi dengan mereka ya, kecuali hanya sebatas interaksinya orang yang berada di atas kepada yang di bawah gitu ya. Ya, dengan sikap-sikap kesombongan ya. Nah, seorang alim tidak seperti itu ya. Arabi yang keempat, an yuqaddima ala syuru'i ya fil bahthi wa tadris qira'ata syai'in min kitabillah.
Ya, dia mendahulukan di dalam memulai syuruh di sini di dalam memulai, di dalam melakukan pembahasan wa tadris dan pengajaran qira'ata syai'in min kitabillahi ta'ala, membaca sedikit dari firman Allah Ta'ala, dari Al-Quran. Jadi ada baiknya dalam pengajaran itu mengawalinya dengan ayat-ayat Quran terlebih dahulu. Tabarukan, ya, untuk mendapat berkah, watayamunan, ini sama maknanya mendapat keberkahan. Wa kama huwal adah, ya, dan sebagaimana dia adalah kebiasaan. Fa in kana dzalika min madrasatin, ya, kalau hal itu adalah dari madrasah syurito fiha, syaratkan kepadanya, ya, hendaklah dia mengikuti syarat. Jadi kalau misalnya madrasah itu diwakafkan, ya, lalu di dalam wakaf itu ada syarat, ya, ada syarat harus membaca Quran terlebih dahulu, ya, syaratnya seperti itu. Misalnya di dalam wakaf itu, maka ya harus ditunaikan, harus dilaksanakan syarat tersebut, ya. Lalu kemudian wayad'u, dan berdoa, ya, akibal qiraat, setelah membaca tadi, setelah membaca Al-Quran tadi, ya, linafsihi, untuk dirinya, walil hadirin, dan juga kepada hadirin, ya. Wasairil muslimin, dan juga untuk seluruh kaum muslimin. Tsumma yasta'idzu billahi minasyaitonir rajim, kemudian berlindung, ya, kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, ya, wa yusammillaha, ya, dan mengucapkan bismillah, ya, menyebut nama Allah, wa yusammillah, ya. Ta'ala wa yahmaduhu, dan memujinya, ya. Wa yusalli ala nabi, dan bersolawat, ya, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi, dan juga kepada keluarganya, ya, wa ashabihi, dan sahabat-sahabatnya, wa yataraddo, ya, dan meminta ridho, ya. Kenapa, Pak? Oh ya, yang keempat, masih yang keempat, Pak, ini, ya, yang keempat. Ya, dan juga memohon keridhaan, ya, kepada Allah dari a'immatil muslimin, ya, dari para pemimpin kaum muslimin, wa masyaikhi, dan juga para syekhnya, para ulamanya. Wa yad'u li nafsihi, dan berdoa untuk dirinya, walil hadirin, dan juga untuk para hadirin, wa walidaihim ajmain, dan kedua orang tua mereka seluruhnya.
wa an waqifi makanihi, dan juga untuk orang yang mewakafkan tempatnya. In kana fi madrasatin, kalau dia ada di dalam madrasah ya, au nahwiha, atau yang semisalnya, jazaan li husni fi'lihi, sebagai balasan bagi baiknya perbuatannya, wa tahsilan li qasdihi, dan juga untuk bisa sampai kepada maksudnya, maksud yang dia tuju ya. Jadi disebutkan secara khusus untuk orang yang mewakafkan tempat itu. Makanya ini adalah keistimewaan pahala orang yang berwakaf, ini luar biasa. Ya, jadi seorang alim ya, yang merupakan adabnya itu mendoakan orang yang mewakafkan itu. Ya, mendoakan untuk orang yang mewakafkan agar dia mendapatkan balasan ya atas wakaf yang dia berikan ya, dan juga bisa meraih pahala yang dia maksudkan dengan wakafnya tersebut ya. Wa kana ba'duhum, sebagian mereka, yuakhiru dzikra nafsihi, mengakhirkan penyebutan dirinya, fi doa, di dalam doa, anil hadirin, daripada para hadirin. Jadi kepada yang lain dulu ya, baru kepada dirinya sendiri. Ta'aduban ya, sebagai bentuk adab, wa tawaduan, dan sebagai bentuk ketawaduan ya, kerendahan hati. Lakin doa li nafsihi kurba, tetapi doa untuk dirinya adalah satu bentuk ibadah ya, mendekatkan diri kepada Allah. Wabihi ilaihi hajat, dan butuh kepadanya. Wal itharu bil qurbi wa ma yataju ilaihi syar'an hilaful masyru'i ya, dan mendahulukan orang lain di dalam hal ketaatan ini secara syariat, dan apa yang dia butuhkan ya di dalam hal ibadah secara syariat itu menyalahi yang disyariatkan. Artinya kalau dalam masalah ibadah seperti halnya doa ya, justru kita harus mendahulukan diri kita sebelum orang lain, diri kita dulu dalam hal ibadah. Jadi ishar, yang namanya ishar itu dalam hal keduniaan, bukan dalam hal ibadah. Ya, kalau dalam masalah keduniaan, misalnya makanan, minuman, ya kita dahulukan kepada yang lain dulu. Itu namanya ishar ya, sebagaimana dalam Al-Qur'an, wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khassasa. Adapun dalam masalah ibadah jangan ishar ya, misalnya di dalam sholat berjamaah kita lebih mendahulukan orang lain untuk maju ke saf depan, itu bukan ishar, bukan dalam, justru berlomba kita harus paling depan gitu ya. Itu tidak ada ishar dalam ibadah. Makanya dalam kaidah al-isharu fil ibadah mamnuun, ishar dalam ibadah itu dilarang. Justru harus berlomba kita dulu gitu ya. Nah, termasuk doa juga, berdoa ya kita dahulukan diri kita dulu baru yang lain ya, begitu. Wa yu'ayyiduhu qaulu ta'ala, dan dikuatkan oleh firman Allah Ta'ala, ku anfusakum wa ahlikum naro, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ibda bi nafsika, mulailah dengan dirimu, summa biman ta'ul ya, kemudian kepada orang yang ada pada dalam tanggunganmu ya, maksudnya kepada keluarga ya, pada istri, anak. Terus secara tingkatannya itu secara adat tingkatan kedekatannya ya, tanggung jawabnya gitu ya, sebelum kepada yang lebih jauh. Wa hadzal hadis, dan hadis ini, wa in waruda fil infaq, meskipun berkaitan ya, dia ada berkaitan dengan infak ya, atau datang berkaitan dengan infak, fal muhaqqiqun, maka para ulama
yang melakukan tahqiq, ya, mentahqiq permasalahan ini, artinya menerapkan ya hadis ini, yasta'milunahu, mereka menggunakannya fi umuril akhirah, dalam urusan-urusan akhirat. Ya, gitu. Jadi dalam urusan-urusan akhirat kita mulai dari diri sendiri, lalu kepada yang lebih dekat, yang lebih ada dalam tanggung jawab kita, ya baru kepada yang lain. Ini juga sebagai peringatan jangan sampai seorang alim, seorang dai lebih sibuk ya berdakwah, mengajar kepada orang lain tapi melupakan keluarganya. Ya, justru dimulai dari keluarganya terlebih dahulu. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Keluarga, ya, dari keluarga dulu lah, kemudian kepada yang lain gitu ya. Seperti itu harusnya, ya. Wabil jumlah, dan secara secara umum, ya, secara keseluruhannya, fal kullu hasanun, semuanya baik, wa qad amila bil awali qaumun, ya, wa bitsani akhirun, ya, dan terhadap pendapat yang kedua, ya, yang lainnya. Ya, jadi berkaitan dengan berdoa ini, tadi ada pendapat yang mengatakan mendahulukan orang lain baru dirinya belakangan sebagai bentuk ketawaduan. Ya, kalau mengamalkan itu ya silahkan, tidak masalah. Ya, itu karena ada pendapat juga yang seperti itu. Ya, tapi berdasarkan penjelasan ini, justru karena dua itu termasuk bagian dari ibadah, seperti juga halnya ibadah-ibadah yang lain, ya kita harus mendahulukan diri kita sendiri daripada yang lain, gitu ya. Ya, kemudian yang kelima, ya, al-khamis, idza ta'addadatid durus, kalau pelajarannya banyak, ya, qaddamal asyrafa fal asyraf, ya, dahulukanlah yang lebih mulia, kemudian yang lebih mulia. Ya, dari sisi kemuliaan, keutamaannya, makanya dalam mengajarkan ilmu juga harus dijelaskan apa keutamaan ilmu tersebut. Nah, ketika mengajarkan didahulukan yang mulia, ya, wal ahamma fal aham, yang paling penting terlebih dahulu. Fa yuqaddimu tafsirul Quran, yang mendahulukan tafsir Quran, sumul hadis, kemudian hadis, summa usuladdin, kemudian ilmu akidah, ya, dasar agama, summa usulal fikih, ya, kemudian usul fikih, summal madhab, kemudian madhab maksudnya fikih, summal khilaf, kemudian perbedaan pendapat, awin nahu atau nahu awil jadal, ataupun ilmu berdebat, ya, dalam jadal. Jadi ada tahapan-tahapannya. Tentu dalam penyusunan ini bisa berbeda sesuai dengan ijtihad mana yang lebih penting untuk didahulukan, misalnya. Ya, ketika misalnya sangat bukan bahasa Arab, ya bisa kita memulai dengan bahasa Arabnya. Ya, seperti ketika saya mengadakan kajian-kajian ini tentang adab, ini sangat penting untuk kita ketahui terlebih dahulu, ya, tentang tafsir. Misalnya membahas tafsir pada juz amma, ya, sebagai yang sering kita baca dalam sholat agar kita paham, ya, itu bisa didahulukan. Ya, juga hadis-hadis yang menjadi dasar dalam hadis arba'in itu kita dahulukan di dalam mempelajarinya, yang lebih penting sebelum yang lainnya, gitu ya. Wa kana ba'dul ulama zuhad, sebagian ulama yang ahli zuhud, yakhtimu durus, ya, mengakhiri pelajaran bidarsi raqaiq, dengan pelajaran raqaiq, untuk melembutkan hati, ya, yufidu bihil hadirin, agar memberi faedah kepada para hadirin, tathhirul batin, untuk mensucikan batin. Wa nahwa dzalik, dan yang semacamnya, min idatin, ya, dari nasihat, min wariqatin, dan kelembutan, ya, kelembutan hati, wazudin, kezuhudan, wasobrin, dan kesabaran. Jadi menyampaikan
apa namanya hal-hal yang berkaitan dengan tarbiyatun nafsi ya, atau tazkiyatun nafsi, pensucian jiwa, atau disebut juga ilmu tasawuf ya, para ulama menyebutnya sebagai ilmu tasawuf ya, karena itu menjadi inti ya, inti agama ini kan, inti dalam diri seseorang itu kan batinnya. Sebelum lahirnya itu batinnya yang lebih penting daripada fisiknya ya, sehingga ini sangat perlu sekali untuk memperbaiki batin ya, daripada lahir itu ya. Fa in kana fi madrasatin, kalau di dalam satu madrasah, wali waqif fi hafid durusi, dan bagi yang mewakafkannya di dalam pembelajaran itu ada syarat, maka dia harus mengikuti syaratnya. Artinya kalau dalam satu madrasah ya, orang yang mewakafkannya itu dia memberikan syarat agar apa yang harus diajarkan misalnya oleh seorang guru di dalam madrasah itu ya, oleh orang yang mewakafkannya, maka harus dilaksanakan syarat itu ya. Wala yukhillu bima huwa ahammu ma bunyat lahu tilkal bunyah wa wukifat li ajlihi. Jangan sampai dia cacat ya, ataupun tidak melakukan yang lebih penting, yang bangunan itu dibangun dan diwakafkan ya, atau tujuan diwakafkannya bangunan itu. Nah, ini orang-orang yang misalnya memegang amanah di dalam mengurus suatu madrasah ya, wakaf ya, lalu tidak sesuai dengan tujuan orang yang mewakafkannya, ini berdosa. Ya, bagaimana dia mewakafkan bangunan itu, tujuan untuk apa misalnya? Ya, untuk mengajar ngaji, tapi kemudian digunakan untuk selain itu, ini berdosa, tidak sesuai dengan syarat yang ditetapkan oleh pemberi wakaf tersebut. Ya, wa yasilu fi darsihi mayan bagi wasluhu, dan melanjutkan di dalam pelajarannya apa yang memang mesti untuk dilanjutkan, disambung. Wa yaqifu fi mawadil waqfi, dan juga berhenti pada tempat-tempat pemberhentian, wa munqata'il kalam, dan terpisahnya perkataan ya. Walayat kuru syubhatan fiddin, dan jangan dia menyebutkan syubhat, keraguan-raguan ya, di dalam agama. Sebelumnya kita bahas ya dalam syarah arba'in, fi darsin, dalam suatu pelajaran, wa yuakhirul jawab anha ila darsin akhar, dan mengakhirkan jawaban ke pelajaran berikutnya. Kalau penting untuk segera dijawab ya jawab ya. Wa bal yadkuruhuma jami'an aw yada'uhuma jami'an ya, tetapi dia menyebutkannya semuanya atau membiarkan semuanya. Jadi jangan sepotong-potong ya, yang bisa mengakibatkan kerancuan bagi para hadirin itu ya. Jadi dikhawatirkan bisa menyesatkan. Wala yataqayyadu fi dzalika bimusannafin yalzamu minhu takhirul jawabi syubhati anha ya. Dan janganlah dia mengikatkan diri ya, membatasi diri dengan satu karya, dengan satu kitab ya, yang yalzamu minhu, yang ia menuntut ya, memastikan, mengharuskan, mengakhirkan jawaban syubhat darinya, lima fi minal mafsadah. Jadi guru itu atau seorang alim itu misalnya menjelaskan suatu kesyubhatan, suatu pemikiran yang keliru, yang menyimpang, tetapi hanya menyampaikan saja, tidak memberikan jawabannya, ini bahaya. Ya, jadi menyampaikan syubhat lalu tidak memberikan jawabannya, itu bahaya. Gitu. Jadi disampaikan saja syubhat, itu bahaya, itu bisa merusak lima fihi minal mafsadah, karena di dalamnya ada kemafsadatan. La siyama idza kana darsu yajma'ul khawassa wal awam, apalagi
Ya, kalau pelajaran itu mengumpulkan artinya adalah diikuti oleh umum, baik orang-orang yang khusus dan juga orang-orang yang umum, orang-orang yang awam. Itu bisa salah tangkap ya. Bisa salah paham. Wayan bagi Allah yutiladar setatwilan yumil, dan juga selayaknya tidak memperpanjang pelajaran dengan memperpanjang yang membosankan, wala yukasiru taksiran yukhillu, dan juga tidak memendekkannya dengan dalam bentuk yukhillu, sangat kurang gitu ya. Ya, sangat kurang dari yang mestinya disampaikan malah tidak disampaikan. Ya, jadi harus pertengahan saja ya. Wa yura'i fi dzalika maslahatal hadirin. Nah, hendaklah dia memperhatikan dalam hal itu kemaslahatan orang yang hadir fil faidati wat tatwi, dalam memberi faidah dan juga memperpanjang. Wala yabhatsu fi maqamin aw yatakallamu ala faidatin, dan janganlah dia membahas di dalam satu maqam atau berbicara ya terhadap suatu faidah kecuali pada tempatnya. Jadi kalau memang butuh diperpanjang ya silakan perpanjang. Jadi sesuai dengan kebutuhan, dan seorang halim harus jeli di dalam melihat tuntutan kondisi itu. Muqtadal hal gitu ya. Wa fala yuqaddimuhu alaihi wa la yuakhiruhu anhu, jangan mendahulukan dan jangan mengakhirkan kecuali untuk satu kemaslahatan taqtadi dzalika, yang menuntut hal itu, wa turajjihuhu, dan lebih kuatnya ya, dia menjadikan dia lebih kuat, apakah untuk diakhirkan atau untuk didahulukan. Itu sangat tergantung kepada kondisinya gitu ya. Jadi ini sampai nomor 5 ya. Insyaallah kita bahas dalam adab seorang guru dalam pembelajarannya. Barangkali kalau mau ada yang ditanyakan. Ya, misalnya boleh Pak, silakan. Masalah jidal tadi Ustaz. Iya, iya. Dalam sebuah literatur bahwa jidal itu terlarang. Sementara di sini, dalam sini kan disebutkan, bahkan ada khusus gitu, berpuluh khusus tentang belajar jidal. Iya, iya, iya. Jidal katakanlah begitu. Kira-kira jidal seperti apa yang dibolehkan, dibenarkan dalam syariat? Terus trik-triknya apa saja dan tujuannya apa saja? Yang kedua tadi Ustaz, Iya. wakaf Ustaz. Berarti seandainya kita ingin mewakafkan sesuatu, entah itu tanah atau masjid atau apa, ingin bangun masjid, berarti boleh kita memberikan syarat-syarat. Iya, iya. Maka orang yang menerima, dan kira-kira batasan syarat seperti apa saja. Apakah bisa misalnya syarat itu berkaitan dengan hal-hal duniawi atau memang khusus untuk kegiatan-kegiatan keagamaan? Terima kasih Ustaz. Iya. Ya, berkaitan dengan jidal ya. Jadi memang ini maksudnya adalah jidal ini dalam rangka keilmuan, Pak ya. Jadi bukan debat karena hawa nafsu, bukan. Ya. Jadi secara ilmiah debat itu ketika memang orang sudah sampai kepada levelnya gitu ya. Kalau sebelum sampai kepada levelnya ya tidak baik, makanya di sini kan diakhirkan. Ya, ilmu jidal ini setelah paham dulu ya ilmu-ilmu dasarnya, ya baru kemudian di akhir ketika sudah matang. Nah, karena di dalam ilmu, karena ilmu ini banyak berkaitan dengan hal-hal yang tidak qat'i ya, hal-hal yang zonni yang bisa menimbulkan perbedaan. Ya, maka disitulah terjadi banyak perbedaan pendapat dari para ulama. Ya, jadi yang dimaksud jadal ini adalah bagaimana pendapat-pendapat para ulama itu beradu argumen gitu ya.
ya, beradu argumen, sehingga dengan ilmu jidal itu kita bisa mengetahui mana argumen yang paling kuat, sehingga kita bisa mengetahui mana yang rojih, gitu ya. Ya, dari pendapat-pendapat itu dengan memperhatikan dalil-dalilnya, argumen-argumennya. Itu maksudnya di situ ilmu jidal itu. Ya, jadi ada ilmu tersendiri ya dalam masalah jidal ini. Dengan memperhatikan bagaimana cara berpikir yang benar, gitu ya. Bisa jadi dalilnya benar tapi penempatan dalilnya yang tidak benar, ya, dari pengambilan dalilnya yang tidak benar, itu sangat penting sekali sebetulnya, ya, berdasarkan ilmu. Yang dilarang itu miro, yang ya debat-debat yang bisa menimbulkan permusuhan, ya, yang dasarnya adalah hawa nafsu, emosi, fanatisme misalnya. Adapun jidal itu sendiri kan adalah bagian dari dakwah, karena kata Allah Subhanahu wa taala, udu ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati. Jadil itu kan mujadalah, jidal, berdebat, itu boleh sebagai media dakwah, ya, begitu. Berkenaan dengan wakaf, ya, sebagaimana di sini dijelaskan, ya, boleh seorang yang mewakafkan memberikan syarat-syarat tertentu. Dan wakaf pun sebetulnya ada macam-macamnya, ini harus dibahas dalam tema tersendiri di dalam masalah wakaf. Ada macam-macamnya, apakah ini wakafnya murni untuk fisabilillah, gitu ya, untuk pendidikan atau untuk apa, ya, itu kan ada macam-macamnya. Termasuk juga sebetulnya ada wakaf di mana kalau wakaf ada wakaf, kalau kita menyebut wakaf produktif, gitu ya, atau ada wakaf bangunan sebagainya, itu bisa saja diperuntukkan misalnya ini bagi keturunanku saja misalnya. Itu wakaf dzuri namanya. Ya, bagi keturunan. Ya, atau mengkhususkan untuk orang-orang tertentu, ya, silakan, bisa. Ya. Ini harus dibahas secara tersendiri, Pak, ya. Dan itu cukup membutuhkan penjelasan yang panjang. Ya, saya kira cukup segitu dulu ya untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan menambah kosakata ya di dalam kitab ini, ya, dan juga lebih mengetahui adab di dalam ilmu, ya, baik untuk seorang alim ataupun bagi muta'alimnya. Demikian, ya, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.